menyiksa hewan-hewan yang ada di dalam hutan, membuang sampah sembarangan, pokoknya sesuatu yang itu merusak alam. Nah, Huldra ini akan menyesatkan orang itu, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Juwita di channel Juwita Talks. Channel membahas cerita sejarah, kisah misteri, kasus kriminal, juga folklore dari seluruh penjuru dunia. Nah guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya guys. Pada kesempatan kali ini guys, berbeda dari video-videoku sebelumnya, aku akan membahas sebuah folklore atau kisah mitologi dari sebuah negara, yaitu negara yang terkenal sebagai negara paling bahagia di muka bumi. Ada yang tahu negara apa? Yap, itu adalah negara Norwegia guys. Kalau kalian kemarin ngikutin Piala Dunia, kalian pasti tahu tuh tentang Norwegia. Apalagi ada ikon terbarunya Norwegia ya, Haaland. Tahu kan kalian? Nah guys, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah mitologi yang cukup terkenal di Norwegia. Bahkan masih dipercaya dan ada beberapa festival yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperingatinya. Nah, kalian penasaran guys? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, sekali lagi aku minta tolong kepada teman-teman semua untuk bantu subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan aku bisa terus hadir untuk menemani kalian semua. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkenan untuk subscribe, juga like channel ini dan komen ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah guys, sosok mitologi yang akan aku bahas pada video kali ini bernama Huldra, atau masyarakat Norwegia itu sering memanggilnya dengan sebutan Skosra atau penguasa roh hutan. Nah guys, kenapa dipanggil penguasa atau roh hutan? Karena memang sosok Huldra ini ada di dalam hutan, khususnya hutan yang masih virgin gitu, hutan yang jarang tersentuh oleh manusia, seperti itu. Nah, sosok Huldra ini sendiri guys digambarkan sebagai jelmaan wanita yang sangat cantik. Dia memiliki rambut panjang hampir semata kaki, rambutnya terurai dengan indah, berwarna pirang kecoklatan. Juga dia memiliki kulit yang sangat halus, putih mulus. Juga dia memiliki suara yang sangat merdu guys ya. Dan dia sering bernyanyi untuk memanggil atau menggoda para laki-laki yang memasuki hutan. Juga Huldra ini sering menampakkan diri dengan menggunakan gaun yang berwarna putih atau hijau, dan gaun-gaun ini biasanya nampak seperti gaun wanita petani gitu pada zaman lama gitu ya guys di Norwegia. Nah, sosok Huldra ini sendiri guys diyakini sering muncul ya memang untuk menggoda para laki-laki yang memasuki hutan, seperti penjelajah hutan, pemotong kayu, kemudian pemburu, atau juga para peternak yang membawa ternaknya memasuki hutan. Nah, itu biasanya kalau dia adalah seorang laki-laki dan Huldra ini tertarik, Huldra ini akan menyanyikan lagunya guys untuk memikat para laki-laki ini. Dan ketika para laki-laki ini mendengar nyanyian Huldra dan mulai tergoda gitu ya dengan merdunya nyanyian Huldra, juga dengan penampakan fisiknya yang sangat cantik, dan laki-laki ini nurut untuk mengikuti langkah Huldra, Huldra akan membawa para laki-laki ini untuk masuk lebih ke dalam hutan atau pegunungan guys. Setelah laki-laki ini kemudian masuk ke dalam alam Huldra, maka laki-laki ini akan dinikahi oleh Huldra ini guys. Dan ketika sudah menjadi suami dan laki-laki ini bersikap baik kepada Huldra, menjadi suami yang penyayang, maka Huldra ini akan menjadi istri yang baik, penyabar, istri yang penyayang, memasakkan suaminya, menjamu, merawat suaminya, juga setia guys. Tapi jika suami atau laki-laki yang terjebak ya harus menikah dengan Huldra ini, kemudian menjadi sosok yang jahat, memperlakukan Huldra dengan buruk, maka dia akan oleh sosok Huldra ini guys. Bisa jadi jiwanya akan ditarik oleh Huldra, disedot oleh Huldra, lalu laki-laki ini akan tewas gitu guys, dan dia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke alam manusia. Itu yang diyakini oleh warga Norwegia tentang sosok Huldra. Nah guys,
Sebelumnya kan aku udah bilang kalau sosok Huldra ini merupakan jelmaan wanita yang sangat cantik sehingga sering memikat para laki-laki ketika melihatnya. Juga suara dan nyanyian merdunya begitu mempesona ya guys. Namun sebenarnya sosok Huldra ini menyembunyikan dua ciri fisik yang sangat mengerikan. Di mana sosok Huldra ini memiliki ekor, yaitu ekor sapi. Kalian pernah lihat ekor sapi guys? Nah, Huldra ini punya ekor sapi guys di bagian bokongnya. Kemudian dia juga memiliki lubang di punggungnya yang mirip seperti pohon atau kayu lapuk ya. Kalau kalian pernah melihat pohonnya berlubang dan lapuk, nah punggung Huldra seperti itu. Dua ciri fisik ini disembunyikan oleh Huldra di balik gaun indahnya atau di balik juntayan rambutnya. Seringnya seperti itu. Maka para laki-laki yang melihatnya ini tidak menyadari kalau ternyata Huldra ini bukan manusia guys, tapi adalah sosok mitologi gitu ya, atau sosok roh hutan. Nah, Huldra ini memiliki beberapa sifat atau kekuatan ya guys. Yang pertama adalah Huldra ini sangat bersahabat dengan hewan-hewan yang tinggal di hutan seperti rusa, kemudian sapi liar, kelinci dan hewan-hewan lain yang tinggal di dalam hutan ya. Huldra ini bahkan dipercaya bisa kemudian mengatur gitu ya, atau memerintah hewan-hewan yang ada di dalam hutan untuk mengikuti perintahnya gitu, karena memang dia memiliki kekuatan untuk itu. Huldra ini juga dipercaya sangat benci kepada orang-orang yang bersikap tidak sopan di dalam hutan. Jadi ketika ada orang memasuki hutan, kemudian dia bertindak semena-mena seperti merusak tumbuhan yang ada di dalam hutan, menyiksa hewan-hewan yang ada di dalam hutan, membuang sampah sembarangan, pokoknya sesuatu yang itu merusak alam. Nah, Huldra ini akan menyesatkan orang itu guys. Huldra akan membuatnya tidak bisa kembali menemukan jalan yang benar untuk keluar dari hutan. Ya, karena ada beberapa kasus memang di Norwegia orang-orang yang masuk hutan atau naik gunung itu tersesat lalu hilang dan tidak ditemukan. Ini yang dipercaya oleh masyarakat bahwa orang-orang hilang ini memang disesatkan oleh sosok Huldra. Juga Huldra ini memiliki kekuatan menggoda guys, atau memikat para laki-laki seperti yang tadi sudah aku sebutkan ya, guna dinikahi gitu ya laki-laki yang dipikat ini. Nah, dipercaya juga oleh warga Norwegia, konon jika Huldra ini bertemu dengan seorang laki-laki atau pemuda dari kaum manusia dan mereka benar-benar saling jatuh cinta ya, menemukan cinta sejati, maka Huldra ini bisa berwujud menjadi manusia pada umumnya guys. Dia akan kehilangan ekor dan punggungnya yang lubang tadi yang bolong seperti kayu lapuk itu juga akan menutup. Konon katanya seperti itu. Selain itu Huldra ini juga memiliki sifat jahil ya guys, karena dia kan sosok roh ya, sosok roh hutan gitu ya. Dia dipercaya memiliki sifat yang tidak terkontrol gitu, liar gitu ya. Kadang dia baik, kadang dia jahat gitu ya, kadang dia jahil. Nah, sikap jahilnya ini adalah ketika Huldra itu suka untuk menukar bayinya dengan bayi manusia. Jadi bayi Huldra ini disebut oleh warga Norwegia sebagai Huldra Burn ya. Bayi Huldra ini beberapa kali ya oleh Huldranya sendiri itu ditukar dengan bayi manusia, entah tujuannya untuk apa. Tapi memang ini merupakan salah satu sifat jahilnya Huldra. Nah, selain sifat-sifat dan kekuatan yang tadi aku sebutkan, sosok Huldra ini juga memiliki kelemahan di mana dia takut dengan besi. Entah bentuknya seperti apa, intinya kalau itu besi dia akan takut. Lalu kemudian dengan salib dan anjing ya guys. Maka warga Norwegia ketika memasuki hutan mereka akan membawa 3 benda itu gitu ya. Kalau tidak membawa besi, kemudian mereka membawa salib, atau mereka akan ditemani oleh anjing peliharaan mereka atau anjing pemburu gitu, guna melindungi diri dari sosok Huldra ini. Juga warga Norwegia itu percaya bahwa ketika memasuki hutan itu jangan sendirian karena bahaya nanti kalau ketemu Huldra gitu ya. Harus ada teman gitu. Lebih baik beramai-ramai karena ketika beramai-ramai Huldra ini tidak akan berani untuk mengganggu. Sosok mitologi Huldra ini dipercaya oleh masyarakat Norwegia secara luas, terutama pada masa lampau, dan melahirkan beberapa cerita-cerita rakyat guys, di mana Huldra ini bersinggungan langsung dengan manusia. Ada beberapa cerita yang menyebutkan bahwa Huldra ini
pernah menculik seorang pembalak atau pemotong pohon ya, pemotong kayu gitu. Di mana pemotong kayu ini bersikap semena-mena di dalam hutan. Dia menebang pohon sembarangan gitu ya guys. Pohon-pohon yang seharusnya tidak boleh ditebang, masih kecil, masih muda, itu dia tebang sembarangan. Dan juga dia ini merusak ekosistem alam gitu, merusak tempat tinggal hewan. Ini membuat Huldra marah. Kemudian Huldra menculik laki-laki ini ya, seorang pembalak ini, dan ketika warga mencoba untuk menemukannya di dalam hutan, dia tidak ketemu, hanya kapaknya saja yang diketemukan guys. Laki-laki ini menghilang begitu saja dan tidak pernah kembali ke desanya. Nah, dipercaya oleh masyarakat Norwegia bahwa sosok pembalak ini, sosok laki-laki yang hilang ini memang diculik oleh Huldra karena dia sudah bertindak serampangan di dalam hutan dan membuat Huldra ini marah. Seperti itu guys. Kemudian ada lagi cerita kedua di mana Huldra ini pernah jatuh cinta dengan seorang pemuda yang memasuki hutan. Jadi ada seorang pemuda desa kemudian masuk ke dalam hutan untuk mencari tumbuh-tumbuhan dan mencari hewan liar guys. Tidak sengaja dia bertemu dengan Huldra gitu ya. Huldra ini memang bisa jatuh cinta juga dia guys. Dia jatuh cinta kepada sosok pemuda ini yang tampan, dan si pemuda juga kebetulan jatuh cinta dengan sosok Huldra yang sangat cantik menawan gitu. Mereka lalu kemudian menjadi sepasang kekasih ya. Singkat cerita mereka mengungkapkan perasaan, semakin dekat dan menjadi sepasang kekasih. Di mana laki-laki itu sering mengunjungi hutan memang untuk bertemu dengan Huldra gitu. Tapi tidak dijelaskan apakah laki-laki ini mengetahui bahwa sosok wanita cantik ini adalah Huldra gitu, bukan manusia gitu ya. Nah, intinya singkat cerita kemudian Huldra ini berkata pada kekasihnya ya, yang seorang manusia ini, bahwa ia ingin dinikahi begitu guys. Nah, kemudian mendengar permintaan kekasih wanitanya yang cantik jelita ini, pemuda desa ini mengiyakan dan dia mengajak Huldra untuk kembali ke desanya guna mereka bisa menikah di gereja. Seperti itu guys. Karena sudah sangat jatuh cinta, akhirnya Huldra tidak berpikir panjang dan mengikuti kekasihnya untuk pulang ke desa kekasihnya ini guys, guna menikah di gereja. Nah, kemudian saat pernikahan akan dimulai ya, Huldra dan kekasihnya ini sudah berada di altar pernikahan. Seorang pendeta mulai membacakan doa guys, dan lonceng gereja itu berbunyi. Dan ketika pendeta ini memegang tangan Huldra, tiba-tiba terjadi hal yang sangat mengerikan. Di mana Huldra yang awalnya cantik jelita ini guys menjadi pujaan hati oleh kekasihnya, dia berubah seketika menjadi sosok yang menyeramkan gitu. Kulitnya menjadi keriput, wajahnya menjadi menua, dan ekor juga lubang di punggungnya itu terlihat jelas ya, karena tersingkap gaun dan rambutnya gitu. Hal ini membuat kekasih Huldra ini terkejut bukan main, juga semua orang yang hadir di acara pernikahan itu. Kemudian di sini Huldra merasa marah dan kecewa karena Huldra ini sebelumnya sudah berkata kepada calon suaminya ya atau kekasihnya bahwa apapun dia, bagaimanapun dia dan siapapun dia sebenarnya, suami ini harus menerima dengan lapang dada gitu guys, dan harus setia menerima kondisinya apa adanya gitu. Maka Huldra ini akan tetap menjadi sosok yang cantik. Tapi nyatanya suami ini ternyata kaget dan kemudian ketakutan. Hal ini membuat sosok Huldra menjadi sangat kecewa dan marah. Akhirnya dia berlari kembali masuk ke dalam hutan, dan pernikahan itu pun jadi dibatalkan gitu ya, tidak dilaksanakan gitu. Dan Huldra ini menjadi patah hati seperti itu guys. Jadi ini adalah satu kisah tentang percintaan Huldra dengan manusia. Juga ada satu cerita rakyat lagi di mana Huldra ini menjadi sosok yang digambarkan sangat baik ya. Pada suatu hari ada seorang penggembala yang dia itu masuk ke dalam hutan gitu ya, membawa gembalanya ini masuk ke dalam hutan. Saat gembalanya ya, kambing-kambingnya itu kemudian makan rumput ya, dia itu juga berjalan-jalan di area hutan gitu. Tidak terasa ternyata dia sudah berjalan terlalu jauh masuk ke dalam hutan gitu ya. Kemudian dia mulai kesulitan untuk menemukan jalan pulang ya. Ternyata penggembala ini tersesat guys. Tapi penggembala ini memang dikenal sebagai seorang yang sangat baik. Dia sangat mencintai hewan-hewan, dia juga sangat menghormati hutan gitu ya, tidak pernah merusak hutan. Akhirnya penggembala ini bertemu dengan sosok Huldra, dan di situ Huldra kasihan kepada sosok penggembala yang tersesat ini. Alih-alih kemudian menculiknya ya,
Huldra ini bersikap sangat baik kepada pengembala ini. Dia memberikan makanan, ya, buah-buahan, juga minum, yaitu susu, guys. Huldra ini memberikan buah-buahan dan juga susu untuk pengembala ini karena memang pengembala itu sudah tersesat di dalam hutan dan dia kelaparan gitu kondisinya. Lalu setelah kemudian pengembala ini makan dan minum, sosok pengembala ini diberikan arahan oleh Huldra untuk menuju jalan yang benar untuk membawanya pulang kembali ke desanya gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa sosok Huldra ternyata juga bisa baik gitu ya, tergantung bagaimana manusia yang bertemu dengannya. Jika manusianya ini memiliki hati yang murni, hati yang baik, mencintai sesama makhluk hidup, maka Huldra ini akan bersikap baik. Tapi jika manusianya ini jahat dan semena-mena, Huldra juga bisa bersemena-mena dengan menculiknya dan kemudian membuatnya menghilang begitu saja. Nah guys, sampai sekarang di tahun yang sudah sangat modern ini, masyarakat Norwegia sebagian besar masih percaya dengan cerita tentang mitologi Huldra ini. Bahkan di sana telah dibangun beberapa patung Huldra di beberapa hutan lindung gitu ya guys. Yang hutan itu merupakan taman nasional. Nah, ini sengaja dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menghargai atau melestarikan cerita rakyat, folklore atau mitologi yang memang berada di wilayah itu, di wilayah Norwegia gitu ya guys. Dan juga selain itu, ternyata nama Huldra ini cukup populer di wilayah Norwegia hingga ada beberapa brand pakaian, brand sabun, sampo, skincare itu yang menggunakan nama Huldra sebagai nama brandnya gitu guys. Karena memang sosok Huldra ini cukup populer gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu apa ya? Putri Duyung mungkin ya, atau apa gitu yang populer gitu ya, sosok mitologi yang populer di negara kita ini juga dijadikan nama-nama brand gitu ya, bisa jadi seperti itu guys. Jadi Huldra ini memang dikenal sangat luas oleh masyarakat Norwegia. Hampir semua masyarakat Norwegia ini pasti tahu tentang cerita mitologi tentang Huldra. Selain itu juga orang tua di Norwegia ini masih sering memberitahu anaknya, melarang anaknya untuk masuk hutan dengan dalih nanti kalian bisa bertemu Huldra gitu. Jadi kalau kita mungkin jangan main maghrib, nanti kamu digondol wewe gombel gitu ya guys. Kalau di sana ada anak kecil mau masuk hutan gitu ya, main-main ke dalam hutan dan orang tuanya ini khawatir gitu, mereka akan bilang, kamu kalau main-main jangan masuk-masuk ke dalam hutan ya, nanti kamu diculik sama Huldra loh gitu. Jadi memang Huldra ini sosok yang sangat populer gitu, bahkan digunakan oleh orang-orang tua di Norwegia untuk memperingatkan anak-anaknya agar tidak sembarangan memasuki hutan. Nah, masyarakat Norwegia sendiri khususnya di daerah pedesaan, mereka masih sangat mempercayai dan melestarikan mitologi tentang Huldra ini. Oleh karenanya, mereka akan melakukan semacam ritual atau peringatan di setiap musim panas, di mana akan ada seorang penari yang mengenakan gaun berwarna merah dan dia akan menari di atas air terjun Sosfosen ya. Dia akan menari dan akan dilihat oleh para turis yang kemudian melintas menggunakan kereta. Nah, itu sering sekali guys beredar banyak video juga di internet di mana peringatan atau tarian tentang sosok Huldra ini ditampilkan gitu ya, dan turis bisa melihat gitu, bisa memfoto gitu ya, memvideo gitu ketika ritual atau upacara ini dilakukan. Nah, itu dia guys cerita kisah folklore atau mitologi dari Norwegia tentang sosok Huldra. Sosok wanita cantik yang mempesona yang ternyata menyembunyikan ciri fisik khas, yaitu ekor sapi dan punggungnya yang berlubang seperti kayu lapuk. Nah guys, gimana? Kalian tertarik nggak buat pergi ke Norwegia gitu ya, dan masuk ke dalam hutan gitu? Kalau untuk aku pribadi sebenarnya aku sangat suka Norwegia guys. Aku suka nonton film-filmnya. Aku juga sering melihat video-video tentang keindahan alamnya. Juga kemarin pas Piala Dunia itu aku dukung tim Norwegia guys. Karena Norwegia ini merupakan negara yang masyarakatnya itu slow living gitu. Mereka itu tidak terlalu obsesi dengan dunia. Jadi kehidupan di Norwegia itu memang damai gitu ya guys. Semua orang merasa cukup gitu dengan kondisinya gitu. Tidak seperti negara lain yang bergejolak gitu ya, banyak kriminalitas dan lain-lain. Di Norwegia ini lebih slow living gitu. Dan masyarakat Norwegia ini juga terkenal sangat ramah,
tidak rasis gitu ya, tentang SARA gitu ya, tentang agama, tentang ras dan lain-lain, mereka sangat welcome gitu. Jadi kalau ada kesempatan semoga kita semua bisa mengunjungi Norwegia ya guys, entah itu untuk berlibur, belajar di sana atau mungkin menetap di sana. Ada yang pengen pindah ke Norwegia? Tulis di kolom komentar ya guys pendapat kalian tentang negara Norwegia ini. Nah guys, itu dia video dariku untuk kesempatan kali ini membahas tentang folklore dari Norwegia. Semoga kalian suka ya guys. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Juga sekali lagi aku minta tolong untuk bantu subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan aku bisa memberikan informasi menarik, cerita-cerita yang menegangkan untuk kalian semua. Juga jangan lupa untuk share video ini, juga klik like dan tinggalkan komentar kalian di kolom komen ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.